amici ecclesiae yang berbahagia, akhir-akhir ini Protestan dengan kegemarannya semakin hari semakin menyeret Bunda Maria ke dalam isu-isu yang menghinakan citranya. Ini menunjukkan kurangnya rasa hormat dan penghinaan terhadap Bunda Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menghina Bunda Maria sih sebetulnya ya? Kegemaran Protestan yang terus menyeret Maria ke dalam isu yang menghinakan citranya harus dilihat dari perspektif ajaran Kristen di mana Yesus menghendaki para muridnya untuk menghormati Maria sebagai Bunda Tuhan. Dalam tradisi Kristen, Maria dihormati karena peran pentingnya dalam rencana keselamatan sebagai ibu Yesus Kristus. Yesus sendiri saat berada di salib menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihinya, Yohanes, dengan kata-kata, "Inilah ibumu." Hal ini menunjukkan kehendak Yesus untuk menjaga dan menghormati Maria sebagai ibunya. Dari perspektif ini, kegemaran Protestan yang menghina citra Maria dengan menyeret ke dalam isu-isu yang merendahkan adalah bertentangan dengan ajaran Kristen yang mengajarkan penghormatan kepada Maria. Tindakan tersebut tidak hanya tidak menghormati Maria sebagai Bunda Tuhan, tetapi juga melanggar ajaran kasih dan penghormatan terhadap sesama. Sebagai umat Kristen, penting bagi kita untuk menjaga sikap hormat dan penghormatan terhadap Maria sebagai Bunda Tuhan. Melalui sikap ini kita mengikuti contoh Yesus menghendaki murid-muridnya menghormati dan menjaga Maria dengan kasih sayang. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan ketulusan iman dan penghormatan yang sesuai dengan ajaran Kristen yang kita terima. Ajaran Katolik dan Protestan memiliki perbedaan pandangan yang signifikan dalam pengajaran tentang Maria, Bunda Tuhan. Salah satu perbedaan yang muncul adalah dalam pemahaman mengenai dosa asal Maria dan status keperawanannya setelah kelahiran Yesus. Dalam ajaran Katolik, Maria dipandang sebagai perawan Maria yang dilahirkan tanpa dosa asal atau immaculata konsepsi. Ini berarti bahwa Maria dianggap tidak berdosa dan memiliki kekudusan yang luar biasa. Dalam pandangan ini, Maria dianggap sebagai tempat yang layak bagi kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah. Ini menciptakan keyakinan bahwa Yesus sebagai anak Allah dilahirkan dari Maria juga terbebas dari dosa asal. Di sisi lain, dalam tradisi Protestan tidak ada keyakinan akan immaculata konsepsi. Protestan meyakini bahwa semua manusia termasuk Maria berdosa. Keyakinan Protestan ini didasari oleh tafsir Alkitab dalam Roma pasal 3 ayat 23 yang menyatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, dalam pandangan Protestan, Maria dianggap sebagai manusia biasa yang juga berdosa dan bahkan sering dipandang lebih rendah dari para nabi lainnya. Akibat perbedaan keduanya ini mau tidak mau akan berimplikasi pada pemahaman yang berbeda tentang sosok Yesus. Pandangan yang berbeda tentang Maria dalam ajaran Katolik dan Protestan akan menimbulkan pemahaman yang berbeda tentang Yesus. Jika Maria dianggap sebagai pendosa versi Protestan, maka Yesus versi Protestan pun juga dianggap lahir dari seorang pendosa. Ini menciptakan persepsi bahwa ada dua sosok Yesus yang berbeda. Yang satu lahir dari pendosa, yaitu Yesus versi Protestan, dan yang satu lahir dari perempuan tak bercela adalah Yesus versi Katolik. Ajaran Katolik mengajarkan bahwa Maria diberkati dengan kekudusan yang luar biasa sejak konsepsinya. Maria dipandang sebagai Bunda Allah yang tak bercela atau Immaculata. Keyakinan ini menekankan bahwa Roh Kudus melindungi Maria dari dosa asal sejak awal keberadaannya. Maria dipandang sebagai wanita yang hidup dalam kesucian ketaatan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Namun ada pengajar Protestan lainnya yang mengatakan bahwa hanya rahim Maria lah yang disucikan. Roh Kudus hanya menyucikan rahim Maria. Rahim Maria disucikan, sementara Maria sendiri adalah orang berdosa. Rahim Maria disucikan, sementara Maria sendiri adalah orang berdosa. Dalam ajaran Katolik, Maria dipandang sebagai Bunda Allah yang tak bercela, yang dikuduskan oleh Roh Kudus untuk menjadi tempat yang suci bagi kelahiran Yesus Kristus. Pengudusan Maria tidak terbatas hanya pada rahimnya. Pengajaran yang menyatakan bahwa Roh Kudus hanya menguduskan rahim Maria secara tidak tepat dan mereduksi karya Roh Kudus yang bekerja secara penuh dalam hidup Maria. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sempurna dan kuasanya tidak dapat dibatasi atau direduksi. Pengajaran yang menyatakan bahwa Roh Kudus hanya menguduskan rahim Maria seakan membatasi kemampuan dan kuasa Roh Kudus. Namun dalam ajaran Katolik,
Pengudusan Maria mencakup keseluruhan dirinya, menjadikannya wanita yang hidup dalam kesucian dan kekudusan penuh. Roh Kudus bekerja secara penuh dan tidak setengah-setengah dalam menguduskan Maria. Pemahaman yang benar tentang karya Roh Kudus dalam pengudusan Maria penting untuk menjaga integritas ajaran dan menghormati peran Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa direduksi atau dibatasi dalam karyanya. Menghujat Roh Kudus dengan mengatakan bahwa ia hanya menguduskan rahim Maria adalah suatu kesalahan yang meremehkan kebesaran dan kuasanya. Ketika engkau melawan Roh Kudus terus-menerus, tak mungkin dosamu diampuni. Sebagai umat Katolik, penting untuk memiliki sikap penghormatan yang mendalam terhadap Roh Kudus dan kerjanya dalam pengudusan Maria. Mengakui karya penuh Roh Kudus dalam hidup Maria adalah mengakui keagungan dan kuasanya yang tak terbatas. Kita harus menghindari pandangan yang mereduksi atau membatasi karya Roh Kudus. Pengajaran yang menyatakan bahwa Roh Kudus hanya menguduskan rahim Maria adalah salah dan dapat dianggap sebagai penghujatan terhadap Roh Kudus yang bekerja penuh dalam pengudusan Maria. Ketika engkau melawan Roh Kudus terus-menerus, tak mungkin dosamu diampuni. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang kuasanya tidak dapat direduksi atau dibatasi. Memahami karya Roh Kudus secara menyeluruh tentang bagaimana Roh Kudus bekerja secara penuh dalam pengudusan Maria adalah penting dalam menjaga integritas ajaran Katolik. Pemahaman yang tepat tentang peran Roh Kudus dalam pengudusan Maria membantu kita menghormati dan mengakui kemuliaan Roh Kudus yang luar biasa. Dalam pengajaran Katolik, Maria dianggap sebagai Bunda Allah yang dipilih secara istimewa untuk menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Roh Kudus yang kuasa dan kudus mengisi Maria dengan anugerahnya sejak saat konsepsinya. Ini tidak hanya mencakup pengudusan rahimnya, tetapi juga meliputi keseluruhan diri Maria, termasuk pikiran, hati, dan kehendaknya. Pengudusan Maria oleh Roh Kudus adalah bukti dari kasih dan kemurahan Allah yang bekerja melalui rohnya. Melalui pengudusan ini, Maria dipersiapkan untuk perannya yang unik sebagai Bunda Allah, dengan kesucian dan kekudusan yang memungkinkannya menjadi perantara yang setia antara Allah dan manusia. Pemahaman yang benar tentang pengudusan Maria oleh Roh Kudus juga membantu kita memahami pentingnya peran Maria dalam kehidupan gereja dan dalam hidup pribadi kita sebagai umat Katolik. Maria menjadi contoh yang menginspirasi bagi umat Kristiani, mengajarkan kita untuk hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada kehendak Allah.